Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat. Orang kayak saya menilai bahwa Jokowi gagal. Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oh, memang gagal. Ini memang pemerintahan yang gagal. Saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Jadi kan berarti memang ini pemerintahan gagal. Jadi itu menunjukkan ini pemerintahan ini amburadul, tidak ada kepemimpinan. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jari tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat, dan itu berdampak banget pada pembangunan di Indonesia. Dalam 7 tahun ini, 1.900 km. Yang sebelumnya 40 tahun, 780 km. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Apa yang sudah kita bangun, orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan untuk apa rakyat tidak makan aspal, dan lain-lainnya ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Dan yang paling penting, kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Kalau fondasi tidak ada, hal yang fundamental ini tidak kita bangun, jangan bermimpi kemana-mana. Ya apapun cacian, hinaan, saya tetap lurus terus, akan saya kerjakan terus ini. Siapakah presiden yang berani mengusik Freeport? Ya Jokowi. Dan hanya di era Jokowi lah Indonesia berani merebut Freeport kembali, dan Indonesia punya saham mayoritas di sini. 3 tambang raksasa kembali ke Republik Indonesia. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Nanti Papua akan guncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini, dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Maju mundur, maju. Ya memang ngeri, karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Then FCX ownership interest in those shares would drop, as we talk about timing, to 49%, and the Indonesian interest, however that is divested, will rise to 51%, and that will be PTFI will retain its 60% interest in the joint venture. Apalagi? Coba kasih tahu saya tentang Papua. Papua di masa pemerintahan lalu hanyalah provinsi kaya yang terus-menerus diperkosa oleh elit politik negeri ini. Rakyatnya dibiarkan bodoh supaya bisa terus dimanipulasi. Sekarang, pembangunan infrastruktur masif di Papua. Dari ribuan kilometer jalan yang dibangun, tinggal belasan kilometer lagi, maka seluruh Papua akan terhubung. Ekonomi di sana akan bangkit, biaya hidup juga akan lebih murah, dan pendidikan juga kesehatan akan lebih merata. Memangnya kalau bukan Jokowi yang memikirkan itu, siapa lagi coba? Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1.000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia.
Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara kita. Presiden Jokowi sedar tentang keperluan membangunkan Indonesia, bukan saja politik tapi ekonomi. Dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang lain. Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Indonesia bukan seperti Malaysia. Indonesia mempunyai 17,000 pulau. Bagi satu orang yang boleh maintain itu, ya, bagi saya itu kejayaan yang cukup besar. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Pak Jokowi pada saat ini telah melakukan banyak sekali program yang tujuannya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur adalah fondasi bagi negara kita ini untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin sebuah negara bisa melampaui negara lain kalau indeks competitiveness-nya lebih rendah. Ya, ekonomi Indonesia sekarang jauh lebih baik daripada Malaysia. Ini sosok Presiden Jokowi ini seperti apa sih? Ya, dia nampak pandangannya lebih luas dan dia tidak ada minat untuk menjadi seorang authoritarian. Dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik, Jokowi. Dan hampir majoriti rakyat Indonesia mengagumi Jokowi, menyanjung Jokowi dan menghormati Jokowi. Sederhana, jujur, dan bagus dengan orang-orang. Pilkada pertama itu saya pasti nangis. Pasti. Tidak mengira kalau akhirnya beliau menjadi RI 1. Keislamannya Jokowi itu kafah dan akhlaknya itu yang luar biasa. Pemimpinnya adalah satu amanah, satu tanggungjawab. Rasulullah setiap malam dia berjalan dari satu rumah ke satu rumah. Dia tanya, you ada makan ke you sihat ke you sakit? Alhamdulillah Pak, senang sekali Pak. Senang sekali, malahan semalam saya kayak nggak bisa tidur Pak. Alhamdulillah. Bapak Jokowi, Bapak Presiden saya yang mengunjungi. Pertama-tama saya sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan para petani maupun buruh tani. Saya berdoa agar Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam memimpin negara kita. Kekuatan untuk bisa membawa Indonesia untuk mencapai potensi maksimalnya sebagai sebuah negara yang besar. Lebih besar untuk saya, Indonesia mempunyai ramai penduduk, banyak pulau-pulau, berasingan dan banyak bahasa. Saya tak mampu. Saya bernasib baik cuma Malaysia saja, tapi saya tak mampu untuk Indonesia. Itu terlalu besar untuk saya. Jadi menurut Tun tidak mudah memimpin Indonesia? Tidak mudah. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Terbesar keempat di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar itu, dengan daya beli yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar yang juga sangat besar. Kekuatan pasar yang sangat menjanjikan. Namun, jangan sampai dengan kekuatan pasar yang besar itu justru dimanfaatkan oleh orang lain, oleh negara lain. Kita harus memanfaatkan pasar yang besar ini untuk meningkatkan industri di dalam negeri. Kita harus memanfaatkan untuk mempercepat industrialisasi, membuat produk dalam negeri dan sekaligus menciptakan lapangan kerja. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui, Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan
berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka.